Hari ini kita akan membahas tentang metode AHP ya. Ada yang pernah dengar AHP? Taunya PHP ya. Ada yang pernah dengar AHP? Belum pernah, Belum pernah sama sekali. belum Ibu. Nah, buku apa namanya? Buku panduannya saya ngambil dari buku Marimin dan Nurul Magfiroh, judulnya Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok ya. Jadi saya juga sudah mengirim tadi ke Akbar ya untuk soft file buku yang lain. Nanti kalian bisa baca juga. Kalau buku yang Pak Marimin ini ada di perpustakaan, ya kalian bisa pinjam juga. Ini kalian juga bisa manfaatkan metode ini untuk skripsinya, ya. Banyak juga di antara kakak kelas kalian yang menggunakan metode ini untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, jadi AHP atau singkatannya dari Analytical Hierarchy Process ini merupakan salah satu dari metode yang cukup populer ya dan telah dipergunakan secara luas terutama dalam bidang pendukung sistem pengambilan keputusan ya, sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, jadi tolong disimak baik-baik penjelasannya. Nanti di akhir sesi saya akan beri contoh untuk latihannya. Nah, pembahasan ini kita mulai dari definisi ya. Apa itu AHP? Di sini AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Ya, ini bapaknya. AHP ini model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multifaktor ya atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Ya. Nah, Thomas L. Saati ini mendefinisikan hierarki sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks ya dalam suatu struktur multi level di mana level pertama adalah tujuan, kemudian diikuti dengan faktor, kemudian eh, apa kriteria, subkriteria, dan seterusnya sampai terakhir adalah level alternatif. Ya, jadi ini urutannya pasti akan seperti ini. Ya, jadi nanti jadi ini bentuknya nanti dari atas ke bawah ya. Bisa juga dari bawah ke atas, tapi itu nanti metodenya menggunakan ANP, Analytical Network Networking Process kalau nggak salah. Nah, itu biasanya digunakan untuk level S2 dan S3 karena prosesnya lebih rumit ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat langkah-langkah dari metode AHP itu ya. Jadi simak baik-baik, jangan kemana-mana ya. Oke. Nah, permasalahan AHP ini diatur ke dalam hierarki atau tingkatan dari kriteria dan alternatif ya. Jadi ini tahapannya tuh tujuan yang ingin dicapai dari masalah yang ingin diselesaikan, kemudian level yang keduanya kriteria, kemudian level yang selanjutnya paling bawah itu adalah alternatif. Nah, di sini kita apa ya permasalahan AHP ini biasanya untuk multiple kriteria decision making ya atau MCDM sebagai salah satu model dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam komponen keputusan dalam metode AHP ini mencakup ada alternatif keputusan, kemudian ada alternatif keputusan itu dalam metode AHP merujuk pada
pilihan-pilihan yang tersedia untuk diambil dalam suatu keputusan. Ya, itu namanya alternatif keputusan. Kemudian ada juga kriteria keputusan. Kalau kriteria keputusan itu eh, dalam metode AHP adalah faktor atau standar yang digunakan ya untuk mengevaluasi dan memilih alternatif keputusannya. Nah, kriteria ini harus relevan dengan tujuan dan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian ada juga bobot kriteria. Nah, dalam metode AHP ini adalah angka yang menunjukkan tingkat kepentingan. Ya, jadi bobot kriteria ini angka yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif ya dari setiap kriteria keputusan. Jadi nanti bentuknya hasilnya bobot ya. Bobot ini diberikan oleh pengambil keputusan untuk menggambarkan prioritas atau preferensi mereka dalam memilih kriteria. Kemudian selanjutnya ada model penilaian. Jadi dalam metode AHP ini model penilaian adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan nilai relatif terhadap setiap kriteria keputusan. Ya. Model penilaian ini biasanya menggunakan skala penilaian atau matriks perbandingan. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian ada model perhitungan. Nah, di metode AHP ini model perhitungannya adalah algoritma atau rumus matematis yang digunakan untuk menghitung nilai total pada setiap alternatif keputusan. Ya, berdasarkan bobot kriteria dan nilai alternatif yang dihitung dari metode penilaian. Jadi nanti model perhitungan pada AHP biasanya melibatkan perhitungan rasio konsistensi ya untuk memastikan konsistensi dalam penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu tipe pengambilan keputusan. Jadi tipe pengambilan keputusan ini mencakup preferensi dan prioritas yang dimiliki oleh si pengambil keputusan serta kemampuan untuk membuat keputusan dengan tepat dan juga efektif. Ya. Nah, ini model penilaiannya di sini. Di sini ada menggunakan nilai numerik dan nilai ordinal ya atau skala. Misalnya di sini sangat kurang, kurang, cukup, sangat baik, baik dan sangat baik. Nah, tapi keunikannya AHP ini dia menggunakan perbandingan berpasangan. Ya, jadi misalnya A dibandingkan dengan B. Misalkan apa namanya kalau misalkan kita suka buah-buahan, kita akan membandingkan buah A dengan buah B. Misalkan nanti buah jeruk dengan buah mangga. Itu lebih penting mana gitu, lebih menyukai yang mana. Kalau biasanya kan kalau kita membandingkan nilai ordinal itu kan pasti sangat cukup, kurang gitu-gitu aja kan. Tapi kalau ini kita dibandingkan, namanya perbandingan berpasangan ya. Dan di sini juga ada 9 eh, penilaian. Ya, kalau biasanya kan kita cuma sampai 5 kalau skala Likert. Nah, kalau di AHP ini ada 9. Ya, jadi lebih lebih strict lagi. Kemudian ada juga yang lebih advance lagi, dia menggunakan preferensi Fuzzy, tapi kita nggak akan bahas di sini. Ya, ini sebagai pengetahuan aja. Ada juga yang AHP Fuzzy. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau kalian melihat referensi, kok ini ada Fuzzy-nya. Itu sama aja, cuma dia lebih detail lagi nanti. Nah, di sini ada fitur-fitur utama dalam AHP ya. Jadi sebetulnya ini lebih ke kelebihan dan kelemahan kita dalam menggunakan AHP. Ya, jadi AHP ini seperti layaknya juga metode analisis lainnya,
Ya, AHP juga memiliki kelebihan dan kelemahan juga. Ya, di sini keunggulannya ya, keunggulan kita menggunakan AHP itu diantaranya pertama unity. Unity itu kan kesatuan ya. Jadi metode AHP itu memungkinkan pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan sejumlah faktor dalam satu kerangka kerja terpadu. Ya. Jadi AHP ini membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan juga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, complexity. Nah, metode AHP ini dia dapat menangani masalah kompleks menjadi dengan memecahkan menjadi beberapa sub masalah ya dan mengelolanya secara terpisah-pisah. Nah, kalau kita pakai AHP kita bisa mengurangi elemen yang ditanyakan kepada pakar. Nah, biasanya kita bisa mereduce sejumlah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Ya. Nah, AHP ini tadi memecahkan permasalahan yang kompleks ya. Intinya itu melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Kemudian selanjutnya salah. Interdependence. Ya, interdependence itu saling ketergantungan ya. Nah, AHP ini digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan yang linear ya. Jadi AHP ini mempertimbangkan interdependensi antara kriteria dan juga alternatif keputusan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan untuk memperhitungkan pengaruhnya terhadap keputusan yang akan diambil. Kemudian ada hierarchy structuring. Ini struktur hierarki ya. Jadi AHP ini mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Jadi AHP ini memungkinkan si pengambil keputusan untuk mengorganisasi kriteria dan alternatif keputusan dalam struktur hierarkis ya sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Itu ciri khasnya AHP ya. Strukturnya hierarki. Kemudian measurement ini pengukuran ya. Jadi AHP ini menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Ya. Nanti kalau penelitian tujuannya adalah menentukan prioritas strategi bla bla bla. Itu pakai AHP. Ya. Karena dia measurement memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengukur kriteria dan alternatif keputusannya secara kuantitatif dan juga kualitatif. Ya, dia bisa kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, biasanya kalau kita mengukur itu kan kalau di fisika ya atau di matematika misalkan, itu kan satuannya harus sama ya. Kalau misalkan mengukur suhu harus derajat Celcius, mengukur berat kilogram. Nah, ini semua ya tidak bisa dihitung jika satuannya berbeda, ya kan? Nah, salah satu cara yaitu dengan generic measure method atau dengan AHP ini dia bisa ya. Jadi apapun satuannya kita bisa generalkan dengan eh, judgement pakar. Nanti pendapat pakar akan diukur konsistensinya. Kemudian selanjutnya ada konsistensi di sini. Jadi AHP ini mempertimbangkan konsistensi yang logis ya dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Jadi konsistensi metode AHP ini memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan rasio, ya rasio konsistensi nantinya. Kemudian selanjutnya ada sintesis.
Sintesis di sini mengarah pada perkiraan ya keseluruhan mengenai seberapa yang diinginkannya masing-masing alternatif. Jadi sintesis ini menggabungkan berbagai faktor dan preferensi ke dalam satu keputusan akhir yang optimal. Ya. Kemudian ada trade-off. Trade-off itu dia mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Kemudian ada judgement dan konsensus. Di sini penilaian dan konsensus. Ya. AHP ini tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, ya, seperti layaknya metode-metode analisis lainnya. Kan harus disurvei gitu kan. Terus respondennya harus banyak. Kalau di AHP tidak, ya. Respondennya juga sedikit, paling 3 sampai 7. Idealnya sih kalau untuk penelitian 5 sampai 7, ya. Kemudian eh, tapi dia bisa menggabungkan hasil penilaian yang berbeda-beda. Ya, jadi dari beberapa responden dia bisa menggabungkan jadi satu satu penilaian. Dan yang terakhir yaitu proses repetition atau pengulangan proses ya. Jadi AHP ini mampu membuat orang si peneliti ini menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Ya, jadi artinya AHP ini dapat digunakan secara berulang-ulang ya untuk mengambil keputusan pada berbagai level organisasi. Jadi kalau nanti hasilnya kurang konsisten, kita bisa mengulang lagi ya sampai nanti menghasilkan hasil yang benar-benar konsisten. Oke. Di sini prinsip kerja AHP. Dia penentuan komponen keputusannya terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif. Kemudian penyusunan hierarki dari komponen keputusan. Kemudian penilaian alternatif dan kriteria. Lalu pemeriksaan konsistensi penilaian dan penentuan prioritas kriteria dan alternatif. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam metode AHP. Ya, pertama kita mendefinisikan masalahnya dulu. Selanjutnya menetapkan prioritas elemen. Selanjutnya sintesis. Kemudian mengukur konsistensi, menghitung konsistensi indeks atau CI. Kemudian menghitung konsistensi rasio CR dan memeriksa konsistensi hierarkinya. Langsung saja nanti langkah-langkah ini akan kita bedah ya, mulai dari definisi masalah sampai dengan pemeriksaan hierarki konsistennya. Nah, di sini dalam AHP ya suatu masalah itu didefinisikan dengan menggunakan bagan hierarki seperti ini. Ya. Jadi dimulai dari goals atau tujuan, kemudian level pertama kriteria-kriteria. Jadi kriterianya itu bisa lebih dari satu ya. Kemudian selanjutnya adalah alternatif-alternatif. Ya. Kemudian nanti contohnya kita akan lihat. Nah, di sini kita akan mendefinisikan masalah perumahan KPR terbaik. Ya, bagaimana kita memilih perumahan KPR terbaik? Di mana di sini ada 3 buah kriteria, yaitu kalau kita memilih perumahan, pasti kita lihat kualitas bangunannya. Kemudian fasilitasnya lengkap atau tidak. Kemudian
yang ketiga adalah lokasinya, misalkan jauh atau strategis lokasinya, gitu kan. Nah, kemudian masing-masing kriteria ini dihubungkan dengan alternatif-alternatif, ya. Jadi garisnya ini, ya, itu ada tanda panahnya. Pasti tanda panahnya dari atas ke bawah, ya. Kalau kalian dari bawah ke atas itu salah, ya, kecuali kalau ANP. Nah, karena dari atas ke bawah, jadi si atas ini dia menjelaskan bawahnya. Jadi nanti eh, kriteria satu ini dengan alternatif ini, ya, alternatif kriteria yang pertama yaitu kualitas bangunan nanti akan dihubungkan dengan alternatif satu Permai Indah, alternatif kedua Surya Indah, dan alternatif ketiga semuanya indah, ya. Terus kemudian dari fasilitas juga sama, dia memiliki hubungan dengan Permai Indah, Surya Indah, dan semua indah. Dan lokasi juga berhubungan dengan Permai Indah, Surya Indah, dan semua indah. Ya. Jadi ini adalah contoh pertama dari mendefinisikan masalah dengan kasus perumahan KPR terbaik. Ya, ini contoh yang sederhana, sangat-sangat sederhana, ya. Oke. Selanjutnya pemilihan yang lebih kompleks, ya, yaitu pemilihan armada logistik dengan dua buah kriteria, yaitu spesifikasi dan juga biaya. Ya, spesifikasi ini memiliki subkriteria, yaitu kapasitas angkut, ketersediaan suku cadang, kemudian di biaya juga memiliki subkriteria, yaitu biaya pembelian, biaya pemeliharaan, dan biaya per ton mileage. Ya. Nah, jika kasus pertama tadi kriterianya kan berhubungan langsung dengan alternatif, ya. Kriteria berhubungan langsung dengan alternatif. Nah, kalau di contoh yang kedua ini, apa namanya, kriterianya ini dia eh, dihubungkan dengan subkriteria dulu, ya. Kemudian dari subkriteria berhubungan langsung dengan alternatif, ya. Misalnya kapasitas angkut, ya, kapasitas angkut ini dia terhubung dengan kendaraan A, kendaraan B, dan kendaraan C. Kemudian kesediaan suku cadang dia terhubung dengan kendaraan A, kendaraan B, dan kendaraan B. Dan seterusnya. Jadi ini saling terhubung. Nah, jadi ini contoh dalam mendefinisikan masalah dalam AHP, ya. Selanjutnya nanti adalah menetapkan eh, prioritas elemen. Nah, dalam menentukan prioritas elemen, ini ada dua langkah, ya. Pertama yaitu menentukan prioritas elemen dengan membuat perbandingan berpasangan, ya. Yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu membentuk matriks pembandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ke penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah format perbandingan kriteria, ya, dari tadi yang penjelasan sebelumnya ini, ya, membuat perbandingan berpasangan, ya, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Jadi nanti pertama kita bikin matriks, ya. Di sini ada kriteria-kriteria,
Ini juga sama kriteria. Nanti kita bandingkan antara kriteria satu dengan kriteria satu dengan kriteria dua, kriteria tiga dengan kriteria satu, dan seterusnya. Nah, kalau kalau dulu kalian ingat ya pelajaran matematika itu kalian kan membuat matriks ya. Ada kan matematika dulu matriks gitu. Nah, ini juga sama sebetulnya dalam perhitungannya juga. Misalkan ini satu, dua, tiga. Misalnya masih ketiga kali tiga misalkan. Ini empat, lima, enam. Jadi ini pada prinsipnya nanti perhitungannya akan seperti itu. Ya, kalau kalian baca buku dari Pak Maringin, jadi ini perhitungan matriks dengan matriks. Oke, nanti penjelasannya agak sedikit rumit ya. Jadi mohon nanti diperhatikan dengan baik. Nah, di sini dalam AHP ya, tadi saya sudah jelaskan dikenal dengan 9 angka yang digunakan sebagai skala dasar dalam melakukan perbandingan berpasangan. Angkanya ada angka ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9, dan juga ada angka genap ya, 2, 4, 6, 8. Nah, di sini sebenarnya angka-angka ini yang menggambarkan perbandingan satu elemen dengan elemen lainnya ya. Jadi nanti matriks tadi yang tadi sebelumnya kita lihat itu akan diisi dengan skala ini ya, antara 1 sampai dengan 9 ya. Misalnya kalau kita beri nilai 1 ya, artinya angka satu ini jika kedua elemen yang sedang kita bandingkan itu sama ya. Kedua elemen itu sama pentingnya ya. Jadi dua elemen itu mempunyai pengaruh yang sama. Itu kita beri nilai 1. Misalkan ganteng dengan ganteng. Berarti kan sama ya. Kita nilai 1. Atau misalkan eh, apa namanya? Kita bandingkan misalkan eh, siapa ya di sini? Misalkan kita bandingkan antara Akbar dengan misalkan dengan siapa ya? Dengan Rahman misalkan. Dari segi kegantengan. Berarti misalkan kita beli nilai 1. Berarti artinya Akbar dengan Rahman itu tingkat kegantengannya sama. Ya, karena nilainya sama-sama 1. Nah, kalau misalkan kita beri nilai 3, ini artinya elemen itu satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya. Ya, jadi apabila salah satu eh, elemen itu sedikit lebih penting ya daripada eh, yang lainnya. Ya, tapi ingat ya, dia di sini sedikit ya, karena di atasnya itu masih ada 5 ya, masih ada 5. Jadi dibilang sama enggak, dibilang eh, apa ya, dibilang lebih penting juga enggak gitu, karena dia adanya di posisi 3 ini ya. Jadi elemen ya selanjutnya ada 5 ya, elemen satu ini lebih penting daripada elemen lainnya. Jadi eh, bayangkan ya bedanya 3 dan 5 ini, yang satu sedikit dan yang satu lebih penting. Ya, tapi nggak banyak-banyak sekali ya pentingnya. Nah, selanjutnya ada 7. Ini satu elemen jelas mutlak penting daripada elemen lainnya. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi dari 5 tadi. Ya.
Jadi dia udah terlihat perbedaannya ya. Kemudian satu lagi 9. Nah, di sini satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Ya, jadi yang terakhir ini mutlak penting ini, jadi ibaratnya jika perbedaannya sangat jauh, ya, ibarat bumi dengan langit, ya sangat jauh kan. Jadi kalau sesuatu itu sangat berbeda, kita beri nilai 9, ya. Nah, jadi kalau kalian bingung dengan penjelasan saya ini ya, maka perasaan kalian itu perlu dipertanyakan ya. Jadi ini emang memang apa mainnya feeling ya. Ini kira-kira eh, lebih penting yang mana? Nah, ini kan bedanya sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, selanjutnya ada angka yang lebih rumit lagi ya, yaitu 2, 4, 6 dan 8. Udah mah kita milih 1, 3, 5, 7, 9 ini udah eh, sangat sensitif ya. Artinya kesensitifannya harus sangat tinggi. Ini ada lagi 2, 4, 6, 8. Jadi angka-angka ini yang genap ini nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Jadi kalau misalkan angka 2 ya, angka 2 ini perbandingannya itu antara 1 dengan 3 ya. Jadi tadi ya dibilang sama dia enggak, tapi dibilang sedikit lebih penting dia juga enggak sampai situ. Itu angka 2. Kemudian ada juga angka 4. Jadi dibilang dia sedikit lebih penting juga dia lebih tinggi, tapi dibilang lebih penting enggak juga, enggak nyampe gitu. Maka dia beri nilai 4 gitu. Jadi perasaannya membingungkan kan? Kita milih mana ya perasaannya eh, apa sih namanya? Sangat-sangat berdekatan, jadi sangat-sangat sensitif ya. Jadi 2 itu angkanya di antara 1 dan 3, 4 di antara 3 dan 5, 6 di antara 5 dan 7, 8 di antara 7 dan 9 ya. Jadi kalau kalian ragu dengan penilaian ini, kalian bisa menggunakan angka genap ini ya. Karena dia ada di antara keduanya ini. Nanti saya akan berikan contoh yang lebih real ya untuk memahami angka-angka ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Halo? Ibu, mungkin saya izin bertanya sedikit. Ya, boleh. Mungkin karena belum ada contoh, jadi saya belum bisa menggambarkannya. Kalau misalnya kita pilih angka 2, itu gimana ya? Bukan angka 1 udah menggambarkan kedua elemen sama penting. Hmm. Nah, sedangkan angka 3 sedikit lebih penting satunya. Berarti kalau angka 2 apa kesimpulannya, Bu? Ya di antara ini. Oh, jadi masih kayak belum bisa nentuin keputusan yang pastinya gitu ya, Bu? Ya, jadi kalau misalkan tadi ya contohnya Akbar dengan Rahman. Ini siapa sih yang nanya? Si- Siapa tadi yang nanya? Akbar juga, Bu. Cuman Akbar mana? Oh, ya Akbar Maulana. Jadi Akbar coba bandingkan Akbar eh, apa Zikri dengan misalkan Rahman ya. Itu lebih ganteng yang mana? Kalau kita sebagai teman dekatnya ya, pasti bisa memilih langsung. Oh, ganteng si Rahman misalkan. Mohon maaf ya, ini contoh aja ya. Misalkan gitu. Tapi kalau kitanya orang yang nggak kenal, pasti bingung kan? Pasti ngelihatnya dari berbagai kriteria, dari kulitnya, tingginya, misalkan bentuk mukanya, rambutnya, gitu kan. Tapi kalau kita udah dekat, udah langsung kita pilih si Rahman misalkan. Nah, ini juga sama ya, dalam memilih ini juga kita, kalau kita bukan pakarnya, bukan ahlinya, itu pasti akan sangat membingungkan. Tuh milih yang mana ya antara satu dengan gitu sebetulnya.
Itu aja sih yang apa namanya. Makanya di sini kalau nilai penilaian skala AHP ini sangat sensitif gitu dari 1 sampai 5 dan 9 dan angkanya juga sangat-sangat berdekatan ya. Jadi kalau kalau ini untuk mengecek nanti konsistensi ya. Ini orang menilainya konsisten nggak gitu kan. Itu nanti kelihatan. Kalau orangnya tidak konsisten, pasti dia milihnya ngasal. Ya udahlah 2 aja gitu. Ya udahlah 4 aja, nyari amannya di tengah-tengah gitu ya. Tapi kalau emang suatu orang itu sudah tahu kondisi dan situasinya seperti apa, dia pasti akan mudah memilihnya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh ya. Oke. Nah, di sini saya punya contoh logika penentuan skala berpasangan ya. Misalkan saya tanya ke Akbar Maulana tadi ya. Nah, di sini tentang kesukaannya terhadap buah-buahan. Ya, misalkan buah durian dengan buah mangga. Nah, di sini skalanya di sini sudah didefinisikan ya. Kalau 9 itu sangat suka sekali, ekstrim sukanya ya. Kalau 7 itu sangat suka sekali, kalau ini ekstrim sangat begitu suka sekali. Nah, kalau 5 ini sangat suka, kalau 3 suka, kalau 1 biasa. Nah, artinya kalau ada angka-angka genapnya di sini, ini di antara keduanya ini ya. Nah, contoh, jika Anda mengatakan saya sangat menyukai sekali mangga daripada durian, maka hasilnya akan ditandai checklist sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya contoh kuesioner ya, kuesioner yang bisa kita buat nanti ya untuk menguji ini permasalahan ini. Di sini durian dan mangga, dia lebih menyukai mana berarti di sini? Lebih menyukai mangga ya, karena skalanya ada di baris mangga dengan nilai 7. Tuh. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke matriks. Jadi hasil dari penilaian skala ini kita masukkan ke matriks. Ya, kalau durian dengan durian nilainya berapa kira-kira? Jadi yang pertama kita isi yang gampang dulu, yang sama-sama dulu. Kalau sama-sama nggak bisa dibandingkan kan? Maka kita beri nilai 1 ya. Nah, selanjutnya dari hasil ini, dari hasil kuesioner ini, kita isi 7 di mangga. Ya kan? Karena dia lebih menyukai mangga. Itu kita bisa ngisi di kolom yang apakah kolom mangga durian ini atau durian mangga ini? Ada yang bisa jawab? Sepertujuh di durian mangga yuk. Yang baris ini kan kita hitungnya ini baris, ini kolom ya. Ini baris 1, ini baris 2, ini kolom 1, ini kolom 2 ya. Jadi yang atas kriteria ini nggak usah dihitung. Kira-kira di baris kolom yang mana? Kolom 2 baris 1. Kolom 2 baris 1 ini. Yang sepertujuh kan ya, Bu? Nah, ya. Jadi yang ini kenapa sepertujuh? Oh ya, Karena kalian udah dapat PPT-nya ya? Saya durian lupa. durian terhadap mangga Durian terhadap mangga. Dia lebih suka mangga atau lebih suka durian? lebih suka mangga. Ya, berarti Makanya sepertujuh. isinya di sini ya, 7-nya di sini. Jadi yang dipilih karena yang dipilihnya mangga, maka kita pilih di baris mangga ya. Kalau dia pilihnya durian, maka dia isinya di baris durian. Nah, otomatis kalau kita milihnya di baris mangga,
maka durian ini dia kebalikannya. Jadi sepernya. Ya, ini udah otomatis. Ya, kalau kita memilih mangga, maka si duriannya ini pasti kebalikannya gitu. Oke, kita masuk ke contoh yang lebih kompleks lagi di sini. Ada durian mangga, ada durian jeruk, ada mangga jeruk. Nah, bagaimana menyusun matriksnya? Nah, pertama kita kan isi dulu yang sama ya. Durian dengan durian, mangga dengan mangga, jeruk dengan jeruk. Oke, kita isi satu. Kemudian selanjutnya kita isi tabel yang pertama dulu nih. Durian dengan mangga kita lebih memilih, sangat suka sekali dengan mangga. Dengan kita beri nilai 7. Kita taruh di jangan jangan ngelihat kuesioner jangan ngelihat PPT-nya dulu deh. Kolom 2 baris 1, Ibu. Kolom 2 baris 1 ini ya. Ya, berarti kita pilih di baris kolom 2 kolom ini maksudnya di sini. Ibu, di baris durian di kolom mangga. Kita kan lebih memilih mangga di sini. Ya enggak? Iya. Berarti tadi saya bilang kalau kita memilih mangga, maka kita tuliskan di baris mangga. Sedangkan di baris durian kita pilih kebalikannya. Oh, jadi kalau misalnya ditanya langsung, kita langsung ambil ke yang mangganya gitu ya, Bu? Ini kan mangga dengan durian. Kita lebih memilih mangga. Kalau ini durian dengan mangga, tapi kebalikannya dia lebih memilih mangga, jadi kebalikannya gitu. Gitu. Oke, balik lagi. Durian dengan mangga, dia lebih memilih mangga. Angka 7 saya letakkan di mana? Kolom Angka 7. 1 baris 2. Baris 2, kolom 1 ya. Ya enggak? Di sini ya. Ini mangga, durian. Dia lebih milih mangga. Maka di kolom di kolom mangga satunya lagi dia akan otomatis terisi kebalikannya. Oke, selanjutnya durian dengan jeruk. Nah, durian dengan jeruk dia lebih memilih jeruk. Sorry, dengan memilih durian. Kita isi yang mana? Ayo, 5 ini saya akan letakkan di mana? Kolom Di 3 baris 1. Kolom 3 baris 1, Bu. Kolom 3 baris 1. Ini. Iya. Benar? Oke, ya benar ya. Jadi kita akan memilih di baris durian. Karena dia lebih suka durian daripada jeruk. Oke, terakhir mangga dengan jeruk. Nah, ini yang ada di tengah-tengah, berarti dia pilih 2 ya. 2 ini antara mangga dengan jeruk. Dia milih mangga. Saya letakkan di mana? baris 2, kolom 3. Baris 2, kolom 3 ini. Iya. Ya, oke, udah paham ya semuanya ya. Berarti ini isinya kebalikan. Jadi ini harus hati-hati juga ya, gampang-gampang susah. Kadang nanti kebalik-kebalik mengisinya. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap sintesis. Ya. Jadi untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan, maka pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan itu perlu disintesis. Ini langkah-langkahnya. Ya, pertama, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks.
ini ingat-ingat ya, nanti kalau saya buka Excel, kalian harus ingat tahapannya. Jadi setelah kita membuat perbandingan berpasangan tadi, nah kita sintesis hasilnya. Ya, pertama kita menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks. Kemudian kita membagi setiap nilai dari kolom dengan menggunakan yang total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Kemudian menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Tahap selanjutnya yaitu mengukur konsistensi. Nah, dalam sebuah keputusan, tingkat konsistensi ini sangat penting ya untuk diperhatikan karena kita menginginkan keputusan yang berdasarkan pertimbangan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Ya. Ya, ini pernyataannya benar salah ya. Nilai konsistensi rasio ini dia kurang sama dengan 1 ya atau 10%. Di sini cara mengukur konsistensinya pertama mengalihkan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama. Nilai pada elemen kedua dengan prioritas relatif elemen kedua. Dan seterusnya. Kemudian jumlahkan setiap barisnya. Kemudian hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan prioritas relatif yang bersangkutan. Kemudian jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang disebut IMAX. Nanti kita lihat contohnya aja biar gampang ya. Nah, ini konsistensi rasio. Selanjutnya kita menghitung konsistensi rasio. Jadi setelah mengukur konsistensi, kita menghitung konsistensi rasio atau CR. CR sama dengan CI dibagi IR. Ya, di mana CR itu konsistensi rasio, CI itu konsistensi indeks, dan IR itu indeks random konsistensi. Nah, untuk mengukur CR ini, kan kita harus mengukur CI dulu ya. CI ini rumusnya lambda max dikurangi N dibagi N min 1. N itu banyaknya elemen. Kalau tadi kita ambil contoh perumahan, ya perumahan itu tadi ada 3 berarti ya elemennya. Berarti ini nanti N-nya adalah 3. Kemudian di sini konsistensi rasio, kalau dia kurang dari 1 berarti pendapat pakarnya konsisten. Kalau nilai CR-nya lebih dari 1, jadi pendapat pakarnya tidak konsisten. Ya, karena apa namanya selisihnya sangat besar. Jadi semakin kecil semakin bagus ya pendapat pakarnya, berarti dia konsisten. Kemudian nilai RI-nya ini sudah ada ketentuan ya. Kalau 2 itu 0, kalau 3 itu nilai RI-nya 0,58, kalau 4 0,90, dan seterusnya sampai 8. Ya, kenapa sampai 8 aja, Bu? Ya karena 3 aja udah rumit gitu, apalagi sampai 8. Biasanya sih maksimalnya dibatasin 8 berdasarkan tingkat kerumitan masalah yang kita akan selesaikan ya. Kalau lebih dari itu mungkin kita pakai metode yang lain ya, nggak bisa pakai AHP karena terlalu rumit untuk dihitung dengan AHP. Oke. Baik, kita langsung aja masuk ke contoh perhitungannya ya. Siapkan Excel-nya. Nanti latihannya ini dikumpulkan ya hari ini. Hari ini tapi malam aja lah, nggak apa-apa. Takutnya ada yang masih beraktivitas. Maksimal jam 23.59 ya malam ini. Jadi hasil latihan coret-coret kalian ini nanti dikumpulkan ya. Supaya saya tahu kalian mengerjakan enggak. Soalnya AHP ini kalau enggak
dikerjakan, nggak ngerjain sendiri, pasti nanti sulit mengikutinya ya. Oke, di sini saya punya contoh. Nah, ini sekalian silakan bikin ya hierarki seperti ini. Kita contohkan, ya terserah sih, terserah kalian mau buat seperti ini atau kalian punya contoh yang lain bebas. Ya. Misalkan, kalau ini saya pemilihan Cakades terbaik. Bisa saja kalian bikin contoh, eh, apa namanya? Misalkan calon suami terbaik. Ya, tuh. Terus nanti kriterianya apa aja? Kalau di sini, karena kita memilih Cakades terbaik, yang pasti yang kriteria pertama itu harus bertanggung jawab. Ya kan? Kita dalam memilih seorang pemimpin, pertama harus bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya jujur. Kemudian selanjutnya disiplin. Ini bisa juga kalian mengisi dengan yang lainnya ya. Atau misalkan memilih suami terbaik. Yang pertama apa? Good looking alias ganteng. Kemudian keduanya apa? Misalkan apa kalian kalau ini buat perempuan-perempuan kalau memilih suami terbaik kriterianya apa aja kira-kira? Misalkan ganteng, terus apa? Bertanggung jawab. Terus ketiga apa? Pokoknya terserah ya. Ini ada orang nggak sih? Saya kok berasa ngomong sendiri. Mapan, Bu. Mapan, oke. Bisa. Ini kok yang jawab cowok sih? Soalnya cewek nggak ada yang jawab, Bu. Oke. Ya bisa juga kalau misalkan cowok-cowok mau memilih istri terbaik, kalian tentukan kriterianya apa. Kalau kalau laki-laki memilih istri apa kira-kira kriterianya? Solehah, Ibu. Soleha. Oke. Terus Jago Cerdas, masak, Bu. Bu. yoga, jago masak. Oke, soleha, jago masak. Terus, Cerdas, Bu. nah, ini yang perempuan yang merasa dirinya seperti ini, silahkan daftar ke yoga ya. Soleha, jago masak, dan cerdas. Nanti di sini Yang kalian, soleha Akbar, Bu. oh Akbar. Emang yoga nggak mau cowok ya, istri yang soleha. Oh, soleha mah Mau, nomor sekian, Bu. Bu, nomor sekian misalkan. Bukan masuk kriteria saya nanti, itu mah bisa jadi pengecualian. Ya terserah silahkan ya. Ini jadi nanti bisa juga kalian nambahin kriteria di sini. Jadi semakin panjang nanti lebih lebih ini ya jawabannya nanti lebih apa lebih akurat nanti. Nah kemudian di sini ada calon-calonnya. Misalkan calonnya siapa di sini? Di sini misalkan calonnya siapa? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda udah nikah ya. Siapa di sini? Nanti terserah kalian ya. Kalau di sini Cakades terbaik calon-calonnya atau alternatifnya adalah Paiman, Paijo, dan Paino. Ya. Oke, udah ya dibuat kayak gini. Nanti saya kasih ininya setelah kalian mengumpulkan semua ya. Nanti kalian buat kayak gini-gini aja nih matriksnya. Ini kuesionernya nggak saya kasihkan. Nanti di sini soalnya sudah ada jawaban-jawabannya. Nanti kalian nggak nggak mengisi malah ngeliat contoh. Atau nanti setelah saya selesai kuliah nanti saya kasih ininya, tapi saya hapus-hapusin ininya ya. Oke, kita lihat di layar dulu. Kita isi barang-barang dulu ya. Ini pakai pakai tulisan juga nggak apa-apa ya, ditulis dulu di otret-otret.
Terus nanti difoto, ditaruh di Excel-nya juga nggak apa-apa. Udah semua. Nah, langkah pertama kita menentukan kriteria dulu ya. Kita membuat ini matriks perbandingan berpasangan. Oh ya, sebelum kita masuk ke membuat matriks, di sini seharusnya kalau di bukunya yang tadi saya kirim, siapa ya kan? Yang soft copy, itu kan buku ya bentuknya. Di situ kita harus menentukan ini dulu. Jumlah ininya levelnya, terus jumlah matriksnya, dimensinya, dan jumlah sel dan jumlah pertanyaan. Ini untuk ini aja sih. Oh ya, ini kekecilan ya. Saya besarin ini. Jadi kita menentukan jumlah pertanyaannya ini supaya akurat, kita pakai perhitungan. Jadi kan nanti akan banyak ya kuesioner yang dibuat kotak-kotak seperti ini atau bentuk skala seperti ini. Nah, ini berapa banyak sih pertanyaannya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, kita bisa membuat dengan cara seperti ini. Ini rumusnya, jumlah pertanyaan itu N kali N min 2 dibagi, min N dibagi 2. Ya. Jadi dari pertama, dari awal ini kan goals-nya ya, sasarannya. Sasarannya ini kalau pertama kan nggak ada yang dibandingkan. Karena di atasnya nggak ada lagi. Ya nggak? Jadi 0. 0, 0, 0. Jadi nggak ada pertanyaan untuk si sasaran atau tujuan atau goals. Nah, selanjutnya, karena di sini kriterianya ada 3, maka di sini akan ada beberapa pertanyaan. Karena dia akan apa namanya, disanding-sandingkan ya, dipasang-pasangkan. Nah, pertanyaannya berapa pertanyaan yang harus kita buat? Nah, di sini karena di sini kan kita buat kolom jumlah matriks, kemudian dimensinya itu artinya ini ya, dimensi itu misalkan ini 3 kali 3, ya enggak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu dimensi ya. Dimensi itu N kali N. Kemudian ada jumlah sel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 sel kalau yang di sini ya. Oh, kalau ini contohnya 4 ya. Jadi kalau di sini ada 4, karena ini kan 3 ya, saya buatnya 3. 3 kriteria. Kalau 3 kriteria berarti di sini 3 kali 3 ya. Kemudian di sini jumlah selnya 9. Ya, karena di sini 3 kali 3 sama dengan 9 isinya. Nah, sekarang jumlah pertanyaannya, berarti N kali N min N bagi 2 berapa? Kalau 3. Dengan, kalau, jangan di sini jadi ketutupan deh. Jumlah pertanyaan sih yang paling penting. Berarti kan di sini N-nya 3. Ya, kalau yang dicontoh ini. Kali 3 dikurangi 3 dibagi 2. Bisa nggak ini? Kok 7 koma? Ininya kurang ditutup kali ya. Berarti 3 ya. Nah, kalau di sini, kalau kita mengisi manual ya, berarti kita harus membuat pertanyaannya sejumlah 9. Tapi karena di sini pakai AHP, kita bisa mengurangi jumlah pertanyaan. Yang tadinya 9 jadi 3. Kenapa? Karena di bagian ini nggak perlu diisi. Itu hanya kebalikannya aja dari sini. Gitu. Jadi sebetulnya jumlah pertanyaannya cuma 3. Ini yang harus diisi. Gitu ya. Jadi kalau nanti minggu depan kita akan menggunakan software namanya Super Decision ya, nanti tolong diinstal untuk pertemuan minggu depan. Kalau ini kita manual dulu ya.
supaya kalian paham apa namanya eh, asal muasalnya ini dari mana angka-angkanya gitu. Oke, kita buat manual. Kadang ada juga kakak kelas kalian yang saya udah kasih software, udah pakai software aja, tapi dia nggak mau, saya mau pakai manual aja Bu katanya. Itu untuk penelitian, padahal ya nggak apa-apa, bebas terserah, nggak ada yang salah gitu ya. Asal perhitungannya bener aja gitu, nggak ada kekeliruan. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian alternatifnya di sini eh, karena di atasnya ini ada 3, berarti di sini tulis 3 jumlah matriksnya. Kemudian dimensinya 3 kali 3 tetap. Nah, jumlah selnya di sini berarti ada 4 kali 3. Eh, sorry, 4 kali 9. 4. Di sini kan 3 ya. Kita ngitung dari sini ya, jangan lihat ini contoh aja. Ini kan 3. Berarti 3 kali, ini kan jumlah selnya sebelumnya 9 ya. 3 kali 9. Kemudian jumlah pertanyaannya berarti berapa? Sama ya. Enggak. Jumlah pertanyaannya berarti kita ngelihat dari atasnya. Karena di sini sebelumnya udah kita isi 3, berarti di sini 3 kali 3. Sama dengan 3 kali. Nah, di sini akan terisi jumlah pertanyaannya 9. Kok tahu dari mana, Bu? Nah, kita bisa cek nih. Nah, untuk mengisi alternatif Paiman, Paijo, dan Paino, kita akan membutuhkan jumlah pertanyaan sebanyak 9, jumlah selnya sebanyak tadi 3 kali 9, 21 ya. 21, kemudian dimensinya 3 kali 3, 9. 3 kali 3, kemudian jumlah matriksnya 3. Nah, cara ngeceknya kita nanti ini. Nah, di sini kan ada pertanyaan nih. Jadi pertanyaannya kalau ini kan berdasarkan kriteria tanggung jawab, jujur, dan disiplin aja. Ya kan? Karena dia menghubungkannya cuma ini. Tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Dari ketiga ini mana yang lebih prioritas? Nanti kan keluar angkanya. Hasilnya nanti kan di sini. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau misalkan yang bawahnya ini, karena dia terhubung dengan atasnya, maka kita harus satu persatu dipecahnya. Jadi di sini perbandingan alternatif pada kriteria berdasarkan tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Kemudian alternatifnya siapa? Paiman, Paijo, Paino. Nah, kemudian di sini juga jujur. Perbandingan alternatif terhadap kriteria jujur. Nanti dibuat lagi. Ini copy aja. Sini aja ya. Ini berdasarkan kriteria jujur. Terus satu lagi, perbandingan alternatif berdasarkan kriteria disiplin. Jadi totalnya berapa kotaknya? Ini matriksnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, karena ini 3 kali 3 semua ya. Ini juga sama. Nah, terus jumlah selnya berarti ada tadi 21 ya. Ini 27, Ibu. ah 27. oh oh ya 7 kali 3 kok 21 sih. Errornya 27 ya, sorry. Berarti ini kan ada 9, ini ada 9, ini ada 9. Nah, jumlah pertanyaannya berapa? Jumlah pertanyaannya cuma 9. Karena yang bawah-bawahnya ini nggak usah kita tanyakan lagi kalau udah ada atasnya. Jadi ini 3, ini 3, ini 3.
Ini kenapa nggak dihitung ya? Ini kan nggak usah dihitung. Ini kan cuma satu doang. Ngapain kita tanyain? Ya nggak? Ini udah otomatis satu kan? Jadi yang perlu diisi cuma ini. Tiga. Terus ini juga. Ini satu. 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 Ini satu. 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 Tapi nanti untuk pembelajaran ini tetap saya isi ya. Karena ini masih awal. Masih kalian baru mengenal ini juga. Nanti tetap saya isi ini. Tapi nanti kalau kalian sudah penelitian, ini nggak usah. Nggak usah diisiin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya kecepatan nggak menjelaskannya? Jadi, seperti yang saya bilang ya, AHP ini membentuk hierarki yang saling berhubungan. Ya, jadi antara ini emang harus diperhitungkan. Jadi semakin banyak elemen, semakin banyak kriteria, semakin banyak alternatifnya, nanti semakin banyak kolom-kolom kayak gininya. Gitu, semakin rumit. Nah, nanti kalian tugasnya, tolong ini tambahin satu ya kriterianya. Tapi alternatifnya nggak apa-apa 3 aja. Saya pengen lihat nanti hasilnya kayak gimana. Alternatifnya ditambahin, kriterianya ditambahin satu. Misalkan tanggung jawab, jujur, disiplin, sama apa lagi? Biasanya apa sih? Tanggung jawab, jujur, disiplin, apa kalau misalkan pimpinan, misalkan pendidikan, ya satu lagi. Gitu ya, jadi ininya ada 4. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini jam 9. Ibu, kalau misalnya nanti ada tambahan pendidikan untuk jawaban dari kuesionernya, kan itu kan kalau yang tanggung jawab, jujur, sama disiplin kan udah ada ibu conteng-contengin Hmm. pilihannya. Itu kita pilih sendiri atau gimana? Iya, pilih sendiri aja. Terserah kalian. Ah, Perbandingan berpasangannya ya. iya itu maksudnya. Ya, ini kan cuma contoh aja ya. Oke, baik Ibu. Saya pengen lihat ininya aja, matriksnya bener nggak yang kalian buat gitu. Udah paham belum? Nah, ini gampang-gampang susah juga sih. Dulu juga saya agak-agak sulit ininya, nangkepnya gitu. Kenapa ini gini, kenapa ini gini. Tapi setelah kita breakdown ke kuesionernya, oh iya ya, ini jumlahnya pasti akan segini gitu. Cek lagi, oh sama. Gitu. Tapi kalau berat nggak apa-apa deh, 3 dulu aja. Khawatirnya nanti saya juga nggak keburu ngejelasin semuanya. Nanti kan pasti saya jelasin salah satu contoh aja. Ini akan menghabisin waktu juga. Oke, lanjut ya. Sekarang kita isi nih kolom-kolom ini. Untuk kriteria dulu. Kriteria. Ya. Tanggung jawab dengan jujur. Lebih penting mana? Tanggung jawab. Isinya 3. Saya letakkan di mana 3 ini? Tanggung jawab di kolom dan baris yang mana saya letakkan? Kolom 2 baris 1 Ibu. Tanggung jawab kolom 2 baris 1. Ini kolom 1 ya, hitungannya ini 1, 2, 3. Jadi nggak usah dihitung. Jadi nanti biar nggak bingung. Jadi kolom 1, kolom 2. Kolom kolom 2 baris 1 ini ya maksudnya ya? Iya Ibu. Oke. Ya benar ya. Ini 3. Nah, secara otomatis ini kan akan terisi 1/3 ya. Karena ini kita menghitung di Excel, jadi kita pakai desimal aja ya. Nanti kalau per peran akan ceritanya panjang lagi hitung-hitungannya.
Jadi kita pakai desimal aja. Benar nggak ditaruh di sini sepertiganya? Benar ya? Ini tanggung jawab, ini jujur. Jujurnya kita kasih sepertiga. Yang lain paham? Oke, lanjut. Tanggung jawab dengan disiplin. Lebih penting mana? Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab. Ditaruh di mana? Kolom baris berapa? Kolom 3 baris 1. Kolom 3 baris 1 di sini berarti ya? Iya. Disiplin. Oke. 8. Berarti di sininya otomatis sama dengan 1/8. Terakhir, jujur dan disiplin. Lebih penting mana? Jujur. Jujur diletakkan di mana? Di kolom 3 baris 2 itu. Kolom 3 baris 2. Di sini ya, jujur. Oke. Ini isi 3. Ini sama dengan 1/3. Sekarang kita masuk ke alternatif. Berdasarkan kriteria jujur. Paiman dan Paijo itu lebih bertanggung jawab yang mana? Pak Ijo. Pak Ijo di kolom baris Kolom 3. Kolom 1 baris 2. kolom 1 baris 2 ini ya. Iya. Pak Ijo dan Pak Iman. 2 berarti di atasnya sama dengan 1/2. Oke. Terus Paiman dan Paino. Paiman dan Paino. Kolom baris berapa? Kecilan nggak sih? Paiman dan Paino. Saya letakkan di kolom baris ke Baris 1 kolom 3. baris 1 kolom 3 ini. Iya. Ini berapa 3 ya? Berarti di sininya sama dengan 1/3. Akhir, Pak Ijo dan Pak Ino. Lebih tanggung jawaban mana? Pak Ijo. Di kolom baris yang harus saya isi. Eh, Ijo, Pak Ijo. kolom 3 baris 2. Kolom 3 baris 2 ini ya berarti ya Pak Ijo. Oke, tuh. Ini sama dengan 1/5. Selanjutnya di sini Paiman dan Paijo dari segi jujur. Oke, ini ya. Ini nanti kalian lanjutin ya. Saya akan menuntaskan satu dulu sampai akhir. Ya, sampai akhir nanti. Gak apa-apa deh. Ini diisi dulu deh. Nanti yang selanjutnya biar diisinya soalnya ini nanti ada panjang lagi ya jawabannya. Paiman dan Paijo. Lebih jujuran yang mana? Pak Ijo. Pak Ijo di ini ya. Di mana? Baris dan kolom yang mana? Kolom 1 baris 2. Kolom 1 baris 2 ini. Berarti 4 ya. Karena di tengah-tengah. Di sini sama dengan 1/4. Kemudian Paiman dan Paino. Paiman dan Paino lebih memilih Paino. Berarti di baris dan kolom. Kolom 1 baris 3. Kolom 1 baris 3. Kolom 1 baris 3 ini ya. Bener ya? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Kalau ada yang salah, langsung instruksi aja. 1 dibagi 4.
Kemudian terakhir Paijo dan Paino. Di Paino nomor 2. Yang mana? Paino nomor 2 ditaruh di mana? Kolom kedua baris ketiga. Kolom kedua baris ketiga ini. Iya. Dan Paino. Berarti 2 ya. Ini sama dengan 1 per 2. Next. Paiman dan Paijo. Pak Ijo. Paijo yang baris kolom. Eh, baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Ini. Iya, 4. iya. Oke, sini sama dengan 1 per 4. Next. Paiman dan Paino. Lebih disiplin mana? Pak Ino. Kolom baris ke Baris ketiga kolom pertama. baris ketiga kolom pertama. Ini Pak Ino ya dengan Iya, iya. Paiman. 3 sama dengan 1 per 3. Oke, satu lagi. Paijo dan Paino. Paino. Baris kolom, Baris ketiga kolom kedua. baris ketiga kolom kedua ini. 2 ini sama dengan 1 per 2. Oke, sudah kita terisi semua. Nah, sekarang lanjut langkah selanjutnya apa di PPT? Langkah selanjutnya apa kalau di PPT? Setelah kita membuat matriks perbandingan berpasangan. Sintesis. Sintesis gimana langkahnya? Menjumlahkan nilai-nilai dari tiap kolom. Berarti yang dijumlahkan tiap kolom ini ya, ini kolom ya. Oke, kita jumlahkan sama dengan sum. Tarik aja. Terus langkah selanjutnya, Membagi tiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. nah kalau normalisasi matriks, namanya juga menormalisasi. Kalau ini kita total kan pasti lebih dari 1 ya. Kalau bobot itu kan maksimal 1 ya. Jadi kita harus dinormalisasi lagi. Ini pakai kita nilai eigen atau eigen value ya di sini. Berarti kita bagi gimana cara ini ya bahasanya? Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom. Berarti ini dibagi dengan ini total kolomnya ya. Oke. Ini tarik aja ke bawah. Oh, ininya belum didolarin ya. Ini didolarin ya semuanya. Kok nggak bisa otomatis. Ctrl F4. Udah dah, manual aja. Dolar, dolar. Kalau mau ditarik, hati-hati ya. Nah, ini benar. Ini juga benar. Terus kita tarik ke kanan. Kalau ke kanan berarti yang diganti si ininya ya. Ini bukan B tapi C. Ya, terus ini tarik ke bawah. Benar.
Kemudian ini kita ganti eh apa nih? Yang D berarti ya. Nah, oke. Sudah. Selanjutnya harus ngapain? Menjumlahkan nilai-nilai dari tiap baris dan Hmm? membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Oke, kita rata-ratakan. Rata-rata. Sama dengan average ya. Oke, selanjutnya ngapain? Konsistensi. Ya, mengukur konsistensi gimana? Mengalihkan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pada kolom kedua dan prioritas pada kolom kedua. Oke, kita lihat rumusnya deh. Ini kan konsistensi ya. Berarti konsistensi itu kita pakai rumus yang mana? Di sini konsistensi ya. Pakai rumus CR ya. CR sama dengan CI dibagi IR. Ya nggak? Nah, untuk mendapatkan CI, kita harus menghitung lambda. Ya nggak? CI sama dengan lambda max dikurangi N dibagi dengan N dikurangi 1. Oke. Nah, lambdanya itu, ya perhatikan caranya. Jadi nanti jumlah kolom si tanggung jawab dikali dengan rata-rata tanggung jawab. Coba deh baca dari aturannya tadi. Nih, aturannya yang mengukur konsistensi. Mengalihkan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif pada kolom pertama. Berarti di sini ya lambdanya saya tulis di sini aja. Nggak usah deh di sini. Lambda. Untuk mengukur CI kan harus kita hitung lambdanya ya. Lambda maxnya. Sama dengan jumlah kolom tanggung jawab. Di sini saya tulis dulu ya. Jumlah kolom tanggung jawab TJ dikali dengan rata-rata rata-rata tanggung jawab ditambah jumlah kolom habis tanggung jawab jujur ya. Jujur dikali dengan rata-rata jujur ditambah jumlah kolom disiplin
dikali dengan rata-rata disiplin. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Jumlah kolom jumlah kolom jumlah kolom tanggung jawab berarti ini ya. Ya kan jumlahnya kan. Dikali dengan rata-rata si tanggung jawab. Ya. Ditambah jumlah kolom jujur. Ya, ini jumlah kolom jujur. Dikali dengan rata-ratanya si jujur. Ditambah jumlah kolomnya si disiplin dikali dengan rata-rata disiplin. Nah, ini nilai lambdanya. Lambda. Nah, udah kita ketemu lambdanya, kita bisa menghitung CI-nya ya. CI sama dengan lambda dikurangi N. Salah deh. Belum sama dengan. Sama dengan lambda dikurangi N. N-nya berapa? 3 ya, karena ada 3. Tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Dibagi dengan N. 3 dikurangi 1. Kok negatif? Lagi nih, hasil kurung. Ini nggak mungkin negatif hasilnya. Oke, gini ya. Ini nggak mungkin negatif hasilnya ya. Jadi hati-hati dalam menghitungnya. Kemudian selanjutnya CR. Kita bisa dapat CR-nya. CR-nya sama dengan CI per IR. Ini kan CI-nya ini. IR-nya yang mana? IR-nya coba lihat kalian di PPT. Ya. Indeks random konsistensi. Kalau 3 berapa? Dibagi 0,58. 0,58 ya. Nah, oke. Di sini bisa kita tulis kesimpulan ya. Kesimpulan. Ini sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sih. Tadi ketentuannya aturannya apa? Kalau CR-nya lebih kecil dari 0,1 atau 10%-nya, maka si pakarnya sudah konsisten. Ya kan? Betul, Ibu. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 0,1, kalian harus apa yang kalian lakukan? Kalian harus hitung lagi perhitungannya, ada yang salah nggak? Siapa tahu aja ada yang salah ngitung ya. Karena ini kan emang tricky banget ya kalau nggak hati-hati. Terus kalau misalkan, oh saya perhitungannya udah pas, Bu. Oh ya ini kalau kalian memastikan benar atau enggaknya, kalian bisa cek dari sini ya, rata-rata bobot ini. Bobot itu kan maksimal 1. Coba kalian jumlahkan. Bener nggak? Nah, benar ya. Ini kalau hasilnya 0,9, ya, hasil bobot rata-rata ini 0,9 atau 1,1, itu kalian berarti salah hitung. Ya, nanti dicek lagi dari awal. Nah, kalau misalkan, Bu, saya ini udah 1, tapi kok ininya CR-nya lebih dari 0,1, ya berarti kalian harus tanya lagi ke pakarnya. Berarti pakarnya ngisinya ngasal, nggak konsisten. Ya, terus aja sampai nanti hasilnya segini. Makanya di situ ada iterasi ya. Kalau di AHP itu ada iterasi. Dan kenapa AHP itu respondennya sedikit? Ya karena itu. Kalau ada kekeliruan, ya harus ditanyakan ulang. Beda sama metode analisis yang lain. Kalau metode analisis yang lain kan, kalau rancob, bukan rancob. Apa sih statistika itu kan minimal kan 30 ya.
Terus ada yang sampai 100 kalau menggunakan metode Slovin. Sampelnya respondennya harus 100. Nah, kalau AHP cukup 5 aja. 5 sampai 7 pakar. Bayangin kalau misalkan 30, terus udah gitu nilai CR-nya kalian di atas 0,1 semua. Berarti otomatis nanya lagi, ngulang lagi 30-30-nya. Capek kan? Nah, karena kenapa di sini sebenarnya susah-susah gampang ya kalau metode AHP ini. Dan kalian bisa cepet juga kalau misalkan kalian apa namanya penelitiannya bisa cepet juga. Nah, nanti dilanjutkan lagi ya untuk alternatif lainnya caranya sama dengan ini. Ya. Nah, jadi di sini sudah bisa disimpulkan nih untuk kriteria, ya kan? Berdasarkan nilai tertinggi, berarti kriteria yang paling penting itu apa? Si tanggung jawab. Ya, jadi dalam memilih seorang cakades, kriteria yang paling penting itu adalah tanggung jawab. Ya. Atau juga ini bisa kita implikasikan dalam bisnis ya. Jadi kalau misalkan kita ingin apa namanya, kita ingin swasembada misalkan ya, bukan, ingin memberi subsidi atau apapun itu ya, kita punya dana 1 M misalkan. Nah, kita pengen mengalokasikan ke beberapa daerah terpencil ya, misalkan daerahnya kita tulis kriterianya apa aja untuk memilih daerah itu, terus nanti alternatifnya daerahnya apa aja. Nah, si bobot ini kita bisa hitung, misalkan dari sekian 1 M itu kita bisa memberikan berapa budgetnya ke masing-masing daerah gitu. Jadi kalau ini kan bisa dalam bentuk persentase. Kalau 0,68 kan berarti 68%. Ini 23%. Ini 8% ya. Jadi kita tinggal kali aja dengan 1 M itu. Kita bisa tempatkan ke masing-masing daerah tersebut berdasarkan hasil pembobotan ini. Gitu. Nanti hasil ini biasanya kalau di penelitian itu ditaruh di bawahnya ini. Ya, tanggung jawab 0,68. Kemudian si jujur 0,23 atau 25 ya. 24. Kalau dibulatkan di atas 0,5 itu pasti naik ke atas. Kemudian disiplin 0,08. Di hasil pembobotannya di situ. Nanti ini juga sama, keluar akan hasil kayak gini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya? Oke. Tapi ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Nah, ini sebenarnya saya udah buat. Nah, nanti untuk perankingan masing-masing alternatif itu ada rumusnya lagi ya, teman-teman. Karena ini kan rata-ratanya masing-masing punya nih. Ya kan? Nanti kan ada hasil dari dari kriteria tanggung jawab, dari kriteria jujur, terus dari kriteria disiplin. Ini mana yang diambil, yang ditaruh di sini? Ini kan tempatnya cuma 3, ya. Rankingannya cuma 3 nanti. Yang dirankingkan cuma Pak Iman, Pak Ijo, dan Pak Ino, mana yang lebih unggul gitu kan. Nah, kalau hasilnya seperti ini kan susah ya. Maka kita harus ini lagi, hitung lagi. Jadi nanti hitungnya di sini untuk Pak Iman, jadi by name ya, ngitungnya by name. Karena kita kan mau menentukan ranking per orangnya. Jadi harus berorang juga. Jadi di sini pertama Pak Iman dulu. Jadi rata-rata tanggung jawab Pak Iman, kemudian dikali rata-rata tanggung jawabnya Pak Iman ini. Rata-rata tanggung jawab untuk yang kriteria yang pertama. Terus dikali dengan rata-rata tanggung jawabnya Pak Iman. Terus kemudian ditambah rata-rata jujur. Ya ini ya yang tadi kita hitung misalkan.
Ini kan yang tadi kita hitung nih. Ini kan tadi ada rata-ratanya. Berarti rata-rata tanggung jawab yang ini kekecilan ya. Yang ini. Terus dikali dengan hasil rata-ratanya Pak Iman. Kemudian ditambah rata-rata jujur. Dikali rata-rata jujurnya Pak Iman. Terus ditambah rata-rata disiplin dikali dengan rata-rata disiplinnya Pak Iman. Ya. Begitu juga seterusnya. Pak Ijo juga sama. Berarti rata-rata tanggung jawab dikali dengan rata-rata tanggung jawabnya Pak Ijo. Ya. Ditambah rata-rata tanggung jawab jujur dikali rata-rata jujurnya Pak Ijo. Nilai jujurnya Pak Ijo. Ditambah rata-rata disiplin dikali dengan rata-rata nilai disiplinnya Pak Ino. Ya. Tadi saya ngomong Pak Ijo ya. Nah, gitu ya. Jadi satu-satu. Nanti akan keluar hasil kayak gini. Nanti boleh di screenshot ya. Boleh di screenshot. Nanti ini saya akan delete semua supaya kalian bisa belajar. Ini nanti hasilnya ini. Ya. Satu, juara satunya yaitu Pak Ijo, juara duanya Pak Iman, dan juara tiganya Pak Ino. Dengan bobot sekian. Gitu. Udah bukan ya? Sampai sini ada pertanyaan? Maaf, saya masih bingung di rata-rata tanggung jawabnya aja. Itu lihatnya dari mana ya? Rata-rata tanggung jawab per nama ini. Per kan kalau di Pak Iman itu kan rata-rata tanggung jawab dikali rata-rata tanggung jawab Pak Iman. Nah, Mm-mm. untuk rata-rata tanggung jawabnya aja itu dapat dari mana? Ini yang tadi kita hitung. Oh, yang tadi dihitung itu ya. Ya, ini kan rata-rata per kriteria. Oh, Jadi karena ini hierarki ya, harus terhubung. Jadi kita juga harus hubungkan dengan kriteria-kriterianya. oke oke baik Ibu, dapat dipahami. Oke, bisa ya. Nanti kita lihat hasil latihan kalian, benar atau enggak. Oke, selanjutnya saya akan melihatkan contoh kuesionernya ya. Untuk AHP ini kayak gimana sih bikin kuesionernya? Sebentar, saya harus cari dulu. Kalau yang di buku yang saya kasih itu ada nggak ya contohnya? Yang software-nya buku tadi. Saya lupa lagi nyariin. Sebentar ya. Oh, ini. Oh, ini contoh dari kakak kelas kalian ya. Nanti bisa dilihat di skripsinya aja, di repository kalau kalian mau. Ini contoh kuesioner eh, penelitian, analitika, hierarki proses, strategi pemasaran, customer relationship management terhadap loyalitas pelanggan UD Mutiara Tani. Ini kemarin saya jadi respondennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Nah, jadi pertama kita tuliskan petunjuknya dahulu ya. Petunjuk AHP itu kita beri skala 1 sampai 9, skalanya apa aja. Terus kemudian kita buat struktur hierarkinya. Nah, ini dia dibagi per sub-sub kriteria juga. Nah, nanti sub-sub kriteria ini kan ribet ya, rumit ya. Aduh, kalau ini kalau ada 4, ada 3 tingkatan level ini gimana? 4 sama yang level pertama ini. Nah, ini untuk mempermudahnya tadi buat kayak kolom tadi, matriks tadi. Jadi kita ketahuan jumlahnya berapa. Ini bisa jadikan latihan kalian juga ya kalau misalkan nanti minggu depan atau nanti sebenarnya saya kalau project itu tergantung nanti koordinatornya apakah projectnya akan digabungkan, UTS itu digabungkan atau masing-masing. Nah, nanti pokoknya tugas dari saya nanti membuat AHP itu dari eh, pokoknya kalau latihan itu tiga hierarki, 3 kriteria, kalian harus ditambah 1 kalau mau nilainya tinggi ya. Tapi kalau misalkan ya udah sesuai dengan contoh aja, tapi kalian beda kasus gitu, ya udah saya akan ngasih nilai yang biasa juga ya. Tapi kalau ada effortnya, ada pembedanya, saya kan pakai subkriteria di sini, lebih bagus lagi gitu kan, bisa kasih nilai 99 nanti ya gitu. Jadi ini udah ada contohnya ya dari Kak Cindy, namanya Cindy Taj Mahal. Taj Mahal. Cindy siapa sih namanya itu? Nah, ini level-levelnya dikasih keterangan. Level 0 itu goals, level 1 itu faktor, level 2 itu karakteristik, level 3-nya alternatif. Alternatif itu selalu paling bawah ya. Questionnaire level 1 membandingkan faktor-faktor CRM. CRM eh, dari SDM, dari proses, dan dari teknologi. Nah, ini yang pertama levelnya. Ini bentuk kuesionernya kayak gini. Ya. Nah, ini masuk ke level yang kedua. Level yang kedua itu membandingkan karakteristik loyalitas pelanggan berdasarkan Refus, Rapid, dan Reward. Berarti yang pertama ini, yang kedua ini. Berdasarkan people-nya dulu. Dari people nanti di satu berdasarkan bawahnya ya. Mereka dari people satu. Terus nanti knowledge satu, ini satu. Terus itu ya. Jadi semakin ini ada 16 halaman karena banyak yang dibandingkan. Nanti lihat ini aja ya contohnya. Di ebook ya di ebook juga kayaknya ada deh yang saya kirimkan. Ini namanya Cindy Saraswati Napituluk. Pasti di skripsinya pasti dilampirkan kuesionernya juga pasti ya kalau skripsi. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau tertarik penelitian tentang AHP. Oke, sampai sini saja materi dari saya hari ini ya. Jadi nanti minggu depan tolong instalkan software Super Decision ya. Super Decision. Versi 2 aja ya. Eh, 2 2 2 apa gitu. Pokoknya versi 2. Kalau 3-nya nanti saya nggak bisa. Agak rumit soalnya.
Ada pertanyaan tidak? Oh, ini saya harus copy. Jelas semuanya? Kalau jelas silahkan latihan ya. Karena sekarang jadwalnya sudah jadwal responsi, silahkan kalian latihan sendiri dari yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, nanti saya akan kasih recordernya kalau sudah ini ya, karena agak lama juga sih kalau convert video ini dari Zoom. Jadi kalau sudah selesai saya langsung kirim ke Rahman ya. Rahman ada Rahman? Ada Ibu. Oke. Kayak gitu aja ya dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat bekerja ya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya end meeting ya.